Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reno Renaldi di perkuliahan online kita kali ini, Applied Komputer, yaitu kita membahas masih di Microsoft Excel, yaitu kita belajar if tunggal dan juga if berpangkat, ya, atau rumus logika. Ya, jika misalnya teman-teman punya pernyataan, jika itu bisa dibenarkan, kalau hasilnya benar, itu apa, kalau misalnya tidak benar, itu apa. Misalnya ada kondisi satu, jika nilainya lebih dari 85 atau misalnya 75, maka hasilnya lulus. Kalau misalnya kurang dari 75, maka hasilnya tidak lulus. Itu if tunggal. Ya, nanti kita akan coba juga if berpangkat. Jadi ada if, dan if. Ya, oke, langsung saja di sini. Setiap rumus selalu diawali dengan sama dengan if sel ini yang ada skornya sel C4 lebih dari sama dengan 75. Ya, di sini ada tanda bacanya. Ada yang biasanya pakai titik koma, ada yang pakai koma. Ya, di sini ada if logical testnya mana yang mau kita uji logikanya, ya. Yang mau kita uji logikanya itu adalah C4, ya. Dengan apa kita uji? Ya, dengan angka 75. Ya. Kalau misalnya angka 75 ini benar, kalau misalnya sel C4 ini lebih dari 75, maka kita buat pernyataan di sini, jawabannya adalah misalnya lulus. Kalau misalnya tidak benar, maka di sini kita tulis tidak lulus. Ya, hanya mengandalkan satu if saja. Lulus. Tinggal klik ke bawah. Ya, ini pernyataannya benar bahwa angka 85 ini lebih, maka dia dapat predikat lulus. 45 kurang dari 75, maka hasilnya tidak lulus. 92 lulus dan lain seperti itu. Nah, ini 75 dia lulus. Ya, karena masih sama dengan. Kalau misalnya angkanya kita ganti, misalnya hanya lebih dari saja, nanti akan berpengaruh juga. Ya, akan berpengaruh di angka 75. Kenapa? Karena ini hanya rumusnya di sini lebih darinya saja, tidak sama dengan. Kalau misalnya ditambahkan sama dengan, maka 75 ini termasuk. Seperti itu. Ya, itu dia untuk if tunggal, hanya mengandalkan satu if saja. Nah, sekarang kita coba if berpangkat. Ini penting saja ya. Sama dengan if sel ini lebih dari 91, sama dengan 91, maka hasilnya A. Koma, if lagi sel ini kita uji lagi sama dengan lebih dari sama dengan ya, 71, maka hasilnya B. Kita buat if lagi di sini lebih dari sama dengan 51, maka hasilnya C. Nah, di sini kita langsung saja ya buat pernyataan ketika tidak ada pernyataan A, B atau C. Kita buat di sini D. Nah, tanda kurungnya itu harus sesuai, kita buat if-nya berapa, ya, tanda kurungnya juga harus sesuai dengan jumlah if. Enter. Seperti ini hasilnya. Ya. Jadi ini if berpangkat. Ya, ada if lagi, ada if lagi.
Oke, contoh lainnya di sini saya bikin lagi di sini. Misalnya dapat inilah, kalau misalnya angkanya ini ranking lah. Saya buat satu, dua, rank satu, rank dua. Cuma ada rank satu sama rank dua. Ya. Oke, kita buat sama dengan if C4 kalau misalnya nilainya lebih dari 91 ya. 1, maka rank 1. If lagi sel C4 lebih dari misalnya 80 ya, maka nilainya rank 2. Nah, kita buat lagi di sini. If lagi di sini, kalau misalnya nilainya 75, lebih dari 4 sajalah. 4, maka rank 3. Ya tidak rank. Nah, oke, ini berarti ada yang kurang nih. Tapi secara otomatis dia ngasih kekurangannya itu di mana. Misalnya kita ada yang kelewat di sini, dia ngasih notifikasi, oh ini silakan dicek lagi rumusnya. Tapi ketika kita klik yes, dia akan membenarkan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Itu dia bagaimana cara penulisan if tunggal dan juga if berpangkat. Itu saja materi kita kali ini dan tunggu materi kuliah selanjutnya. Terima kasih.